kabar, rekan-rekan mahasiswa? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Anggita Mulyani, mahasiswa reguler C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang kewenangan dan penyelenggara pemerintah pusat. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran yang pertama. Pertemuan pertama akan membahas tentang kewenangan pemerintah pusat, dan yang kedua adalah lembaga penyelenggara pemerintah pusat, di mana terdapat tujuan pembelajaran, yaitu memahami kewenangan pemerintah pusat, serta diharapkan rekan mahasiswa mampu memahami lembaga penyelenggara pemerintah pusat. Kita masuk materi ya, yaitu kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat apa sih? Nah, di sini jelaskan bahwa pemerintah pusat yaitu penyelenggara pemerintah NKRI di pusat yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Adapun kewenangan pemerintah pusat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, ditulis pula dalam Undang-Undang yang sama, Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan absolut mencakup kewenangan dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang keamanan, moneter dan fiskal, peradilan atau justisi, serta agama. Sebelumnya dijelaskan ya, pasti sudah paham bahwa kewenangan absolut itu adalah kewenangan yang sepenuhnya dipegang atau diurus langsung oleh pemerintah pusat. Kita masuk pembahasan tentang bidang-bidang kewenangan absolut, yaitu politik luar negeri. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri? Yang dimaksud dengan politik luar negeri adalah dalam arti mengangkat pejabat diplomatik serta menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, serta menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya, ada duta-duta dari luar negeri yang dikirimkan dari negara tetangga ke negara Indonesia, ke negara Indonesia ke negara tetangga, itu merupakan bagian dari bidang politik luar negeri atau kewenangan absolut. Selanjutnya ada pertahanan. Apa sih yang dimaksud dengan pertahanan? Nah, yang dimaksud pertahanan adalah mendirikan, membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau wilayah negara sebagian dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara, serta kewajiban bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya. Kurang lebih pertahanan itu adalah bagian untuk menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman ya, gitu. Terutama ancaman-ancaman yang melibatkan gencatan senjata. Lanjut yaitu keamanan. Apa ya yang dimaksud dengan urusan keamanan? Misalnya seperti ini, mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang atau kelompok atau bahkan organisasi yang kegiatannya mengancam keamanan atau mengganggu sekali keamanan negara. Seperti bagian dari pencegahan dari aksi teror, seperti itu ya. Program-program yang dimiliki oleh kepolisian negara sudah pasti adalah bentuk keamanan untuk warga negara sendiri kan. Nah, lanjut peradilan atau justisi. Apa yang dimaksud dengan urusan justisi? Yaitu mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, serta membentuk undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, dan peraturan lainnya yang pada umumnya berskala nasional bertujuan untuk mengatur warga negaranya dalam kebijakan atau membuat keputusan. Yang kelima yaitu ada moneter
fiskal nasional. Apa ya yang dimaksud itu? Dijelaskan di sini bahwa urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makroekonomi. Makro itu besar ya, jadi ekonomi berskala besar seperti mencetak uang. Mencetak uang itu adalah urusan pemerintah pusat loh, dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan uang atau peredarannya di masyarakat. Jadi agar tidak terjadi inflasi, itu merupakan bagian dari moneter dan fiskal atau program yang pada umumnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah agama. Yang dimaksud dengan urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya. Jadi untuk menghargai dan mengakui bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang memiliki keanekaragaman tidak hanya ras, suku, budaya, tapi juga agamanya. Oleh karena itu bahwa bidang agama dipegang langsung oleh pemerintah pusat untuk memberikan harmonisasi dan memberikan keadaan yang damai terhadap warga negaranya untuk tidak saling menonjolkan agamanya masing-masing, tapi harus saling toleransi. Kita lanjut ya, lembaga penyelenggara negara. Yang pertama adalah presiden. Tentunya tidak asing lagi ya, apa sih presiden? Presiden itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan atau eksekutif tertinggi, presiden menjalankan kekuasaannya terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dalam bidang pemerintahan atau eksekutif. Presiden beserta seluruh unsur administrasi negara lainnya menyelenggara pemerintahan sehari-hari. Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari ini mencakup semua lapangan administrasi, baik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan tak tertulis, maupun berdasarkan kebebasan bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam pembukaan undang-undang. Selanjutnya yang kedua yaitu kekuasaan presiden di bidang perundang-undangan. Terdapat kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, pembentukan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pembentukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta kekuasaan di bidang kehakiman seperti pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, lembaga kementerian. Kementerian merupakan unsur pelaksana pemerintah yang pada umumnya dipimpin oleh menteri negara yang berada langsung dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kementerian mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang masing-masing. Selanjutnya, ada menteri koordinator. Menteri koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan, dan menyusun kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara. Dan yang keempat yaitu Menteri Negara. Tugas Menteri Negara apa ya? Tugasnya kurang lebih seperti ini, menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang tidak ditangani oleh suatu departemen. Selanjutnya, ada lembaga non-kementerian. Nah, di sini dijelaskan bahwa lembaga pemerintah non-kementerian ada dalam pemerintah NKRI adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tetapi dalam pelaksanaannya, tugas operasionalnya ini dikoordinasikan oleh atau mendapat pembinaan teknis dahulu nih dari menteri-menteri tertentu. Kan peraturan presiden nomor 3 tahun 2013 terdapat 14 LPNK, yaitu Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI,
Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas, Badan Standarisasi Nasional BSN, yang keenam Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETN, ketujuh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, kedelapan Lembaga Sandi Negara atau Lemsasnek, kesembilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, ke-10 Badan Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN, 11 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, ke-12 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu LIPI, ke-12 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, dan ke-14 Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Seperti itu. Kita lanjut lagi, yaitu kesekretariatan yang membantu Presiden. Satu yaitu terdapat Sekretariat Negara. Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung hanya kepada Presiden dan mempunyai tugas untuk memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku kepala negara dan menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara. Sekretariat Negara ini dipimpin oleh Sekretaris Negara. Yang kedua yaitu Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung hanya kepada Presiden dan mempunyai tugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada negara selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, dan Sekretariat Kabinet ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kabinet. Kita lanjut ya, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan lembaga yang bekerja sebagai pelaksana putusan hakim. Tetapi di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan adalah kuasa khusus yang dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Kejaksaan itu terdiri atas Kejaksaan Agung ya di tingkat pusat, lalu ada Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, dan Kejaksaan Negara di tingkat kabupaten atau kota. Kita lanjut lagi perwakilan pemerintah luar negeri. Tentunya masih agak bingung nih, apa sih perwakilan pemerintah di luar negeri? Kurang lebih seperti ini. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan salah satu aparatur negara yang mewakili kepentingan NKRI secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional dan dapat berupa kedutaan besar Republik Indonesia atau KBRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konjen RI, perutusan tetap RI atau PTRI pada PBB maupun perwakilan Republik Indonesia tertentu yang sifatnya sementara. Perwakilan Republik Indonesia ini pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Saya akan menjelaskan tentang apa sih perwakilan diplomatik. Nah, di sini dijelaskan bahwa perwakilan diplomatik mencakup kegiatan perwakilan diplomatik semua kepentingan negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya yang meliputi seluruh wilayah negara penerima atau bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional. Jadi, perwakilan diplomatik ini bidang kerjanya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional. Perwakilan diplomatik ini terdiri atas Kedutaan Besar Republik Indonesia dan perwakilan tetap Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa. Dengan tugas pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan atau menjalin hubungan diplomatik
dengan negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi segenap kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia. Dan pada umumnya harus berdasarkan hukum ya, seperti itu. Lanjut, perwakilan konsuler. Apa yang dimaksud dengan perwakilan konsuler sih teman-teman? Nah, perwakilan konsuler ini meliputi semua kepentingan NKRI di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Perwakilan konsuler terdiri atas konsulat jenderal dan konsulat yang masing-masing dipimpin oleh konsul jenderal dan konsul. Konsul jenderal dan konsul bertanggung jawab kepada duta besar luar biasa. Tugas pokok perwakilan konsuler adalah mewakili NKRI dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima pada umumnya di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah nih, yang menetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum dan tata cara hubungan internasional. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada Tentara Nasional Indonesia. Wah, udah nggak asing lagi nih, TNI. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sepertinya Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa kepolisian atau Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat. Nomor 11 yaitu Badan Ekstrastruktural dan Badan Independen. Untuk kalian yang belum tahu, mari kita bahas. Untuk memberi pertimbangan kepada Presiden dan Menteri atau dalam rangka koordinasi atau pelaksana kegiatan-kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian, dibentuk badan atau lembaga yang sifatnya ekstrastruktural. Badan atau lembaga ini tidak termasuk dalam struktur organisasi, kementerian, ataupun LPNK. Badan lembaga ini dapat diketuai oleh menteri sendiri, bahkan wakil presiden dan presiden sendiri. Seperti misalnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Di samping itu, untuk membantu mewujudkan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka sudah selayaknya kita sebagai masyarakat negara Republik Indonesia, warga negara, kita itu harus mendukung penuh dan percaya kepada pemerintah, ya. Di samping itu, untuk membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah dapat mewujudkan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Lembaga-lembaga ini walaupun dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah, tetapi kerjanya itu independen loh. Jadi mereka bekerja secara mandiri dan tidak dicampur urusannya. Alhamdulillah, kita ucapkan bahwa pembelajaran kali ini telah selesai. Diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu dan telah menyimak dengan baik ya. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.